Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris merupakan keturunan dari Qabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam alaihi salam. Kepada keturunannya inilah Idris ditugaskan Tuhan mengajak kepada kebenaran. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika berumur 82 tahun. Tak ada informasi tentang lokasi pasti mengenai kehidupan Idris. Hurmuz al-Haramisah yang ditugaskan untuk membenahi akhlak anak cucu Qabil ini. Ada yang menyebut daerah Munaf, Mesir, namun ada pula yang menyebut Babilonia. Yang pasti Idris yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Syed, putra Adam alaihissalam, kepadanya telah diturunkan wahyu kenabian. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam 56-57. Idris menurut riwayat dalam hadis Bukhari adalah kakeknya Bapak Nuh alaihissalam. Berarti Nabi Idris merupakan generasi ke-6 dari Adam, mengingat Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Adam alaihissalam. Kelebihan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam memiliki beberapa kelebihan alias mukjizat dari Tuhan. Pertama, ia manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 30 sahifah alias suhuf, lembaran-lembaran ajaran Tuhan, berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan mulai dari merancak atau merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, sampai ilmu perhitung alias matematika. Ketiga, Nabi Idris sendiri berasal dari kata darosa, yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Adam dan Nabi Syed, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Keempat, Nabi Idris ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Idris yang haus akan ilmu pengetahuan sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Tuhan. Dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, dengan kekuatan dan kehebatan yang mumpuni, Idris menjadi gagah berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil Iklimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan Asyadul Usud alias singa di atas segala singa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kaumnya, Idris diperintahkan memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti rendah, zalim terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Qabil, Idris menandaskan iman kepada Allah bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu, wahai kaumku, kata Idris, peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlaku adil, mengerjakan sholat sesuai dengan ajaran Tuhan, berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama bikinan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah, membantu kaum papa dan kaum yang ditimpa kemalangan. Selain itu, Idris juga menyatakan beberapa pesan kebajikan. Pertama, sholat mayit lebih sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan.
Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Ketiga, sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk sholat, puasa maupun menaati semua perintahnya. Keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Dan keenam, kehidupan hendaknya diisi hikmah kebijakan. Ma'al Anbiya fil Quranil Karim 78.